Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillahirabbil alamin nahmaduhu wa nusalli nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Juni 2023, kita melaksanakan ujian karya tulis. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita dan juga memberikan kita ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam senantiasa kita hadiahkan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Para santri yang sangat saya cintai dan harapkan dan insya Allah akan jadi calon-calon ulama, ya kan? Amin. Ustaz akan menyampaikan sedikit ya pengarahan pada kalian untuk penampilan karya tulis ini. Sebenarnya tahun-tahun sebelumnya namanya itu adalah bahas dalam berbahasa Arab. Nah, tetapi setelah kita teliti dan kita telusuri, ternyata manfaatnya tidak begitu banyak. Ya. Ada manfaatnya tidak terlalu banyak karena keterbatasan kita di dalam menulis dalam berbahasa Arab, sehingga nanti menyulitkan kalian, sedangkan tugas kalian masih banyak yang lain. Maka untuk tahun ini perdana aksi musyawarah dari pimpinan dengan tim KMI ya, bahwasanya bahas karya tulis dalam berbentuk bahasa Arab tersebut kita ganti dengan makalah. Makalah yang dibahas adalah perkara-perkara yang ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan harapan nanti masing-masing kalian minimal adalah satu bab yang benar-benar kalian kuasai dan bisa kalian presentasikan, dan kalau ada orang bertanya kalian bisa menjawab. Dan juga dengan makalah ini jadikan kalian syarat kelulusan, ini juga menjadikan bahan persiapan kalian untuk belajar di jenjang selanjutnya. Mungkin ada sebagian dari kalian menyambung ke pondok pesantren, maka di sana juga ada makalah, tapi mungkin pondok pesantren makalahnya bentuknya beda. Kalau Ustaz dulu syarat mengambil gelar mulwi, jika ini tamat dakwah di Toboro namanya gelarnya mulwi. Syaratnya menulis karya tulis, tapi berkelompok dulu. Nah, judul dan lembarannya bukan sedikit, banyak lembarannya. Dan judul Ustaz dulu adalah mengkaji al-firqatun najiyah, untuk membentengi umat di sekitar kita dari aliran sesat. Itu pematerinya, tebal dulunya sama teman-teman. Kalau nggak lulus. Kemudian tamatan takhusus di sana Ustaz Ajis itu juga bikin buku malah. Bikin buku atau karya seperti buku, bahkan yang kalau seandainya lulus daripada tim sensor jurnalistik ya di Al-Fatah tersebut, maka dibukukan, jadikan buku. Ada angkatan Ustaz itu ada satu karya yang sangat bagus, tentang Ustaz sendiri, dijadikan buku, kan? Yang lainnya dijadikan sebagai draft saja, sebagai khazanah pesantren, ditaruh di perpustakaan. Nah, begitu juga mungkin kalian yang menyambung ke perguruan tinggi, di sana hampir setiap pertemuan tuh ada makalah, ditampilkan makalah berkelompok ganti-ganti. Nanti kalian yang tidak ada jadwalnya mendengar kayak gini, kemudian nanti bertanya dan dia menjawab. Ketika dia tidak bisa, baru dilimpahkan kepada dosen atau pembimbing untuk meluruskan. Nah, jadi dengan membuat seperti ini, harapan kita kalian tahu apa itu makalah, ya kan? Makalah ini berbentuk donat kah, atau bentuk sate padang kah? Kalian tahu gitu kan? Nanti yang dalam makalah dibentuknya majalah, ya kan? Nah, jadi dengan demikian kalian
kalian itu udah tahu apa itu makalah. Kemudian selanjutnya kalian tahu bagaimana cara membuat makalah. Mungkin ukuran kertasnya kalian udah tahu, kertas semuanya 4 kan? Nanti beli pula kertas A3 nanti gambar besar tuh, ya kan? Sangkanya dari gambar gitu kan? Atau dibeli pula kertas letter yang kecil. Nah, tapi kertasnya A4. Kemudian juga tahu susunannya, urutannya apa dulu. Halaman cover dulu, habis itu mungkin yang lainnya, habis itu pendahuluan terdiri ada apa saja, ada pembahasan, ada penutup, ya kan. Kemudian bagaimana cara kalian dalam mencari sumber referensi, gitu kan. Kalian tuh walaupun sederhana tapi kalian minimal udah mengenal gitu kan. Walaupun sederhana tapi minimal kalian sudah mengenal. Selanjutnya nanti kalian belajar bagaimana memahami isinya. Apa yang kalian tulis tadi bagaimana kalian memahami, dengan maka nanti akan dipresentasikan, maksudnya apa, agar apa yang telah kalian pahami itu bisa kalian sampaikan kepada masyarakat nantinya. Nanti juga ada tim penanya, nanti kalian juga belajar bagaimana cara bertanya yang baik. Dan juga nanti bagaimana cara menanggapi pertanyaan yang baik. Kemarin kata Ustaz 1 orang 3 pertanyaan ya. Benar. Mungkin kita kurangi aja ya. Kayaknya waktunya sempat, nanti mungkin 1 pertanyaan saja cukup. Kalau paling banyak 2 ya. Oke? Nah, nanti kalian belajar bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut. Dan nanti yang akan Ustaz nilai adalah yang pertama format naskah. Format naskah ini ukuran kertasnya, kerapian menulis, tata letak jumlah halamannya, kemudian penggunaan bahasa yang benar, itu bobotnya 20 paling tinggi. Kemudian kedua, topik yang dikemukakan, apakah judul sesuai dengan isinya. Nanti dia judulnya misalnya dibuatnya tentang hadis, misalnya tentang hadis qudsi gitu ya. Yang dibahasnya misalnya hadis dhaif gitu kan contohnya, atau dibuatnya misalnya hadis maudhu tapi yang dibahasnya adalah malah Al-Qur'an gitu kan. Maka nggak sesuai itu, ya kan. Jadi harus sesuai. Kalau hadis sahih memang hadis sahih yang dibahas, atau hal-hal yang berhubungan dengan hadis sahih. Kalau hadis hasan memang hadis hasan yang dibahas, atau hal yang berhubungan dengan hadis hasan dan selanjutnya ya. Kemudian keempat itu analisis, sintesis, dan kesimpulan. Nanti Ustaz akan menilai bagaimana caranya kalian dalam menyampaikan materi di depan. Kemudian bagaimana kalian caranya menyimpulkan nanti di akhir sebelum ditutup. Dan bagaimana cara kalian ketepatan menjawab pertanyaan. Nanti temannya bertanya bagaimana cara menjawab. Yang selanjutnya bagaimana pemahaman kalian ya. Maksudnya paham nggak kalian dengan topik yang disampaikan. Dan juga cara dan sikap dalam menjawab. Oke, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang pertama akan tampil yaitu saudara Rizky Nasrullah. Semoga Allah menolongnya. Semoga namanya Nasrullah, pertolongan Allah. Ya kan? Kemudian siapa yang kedua? Syekh Tirto, Syekh Ja'far Shodiq Tirto Pamungkas. Masya Allah. Ikhfa. Terus yang ketiga Kiai Darwis. Syekh Salman ya. Yang keempat Syekh Darwis Al-Mulyali. Adapun ada lagi 2 syekh lagi belum datang, namanya Syekh Sanjaya sama Syekh Jopi. Semoga mereka kalau ada hajat selesaikan hajatnya, kalau ada kesalahan dimudahkan kesusahannya, cepat bisa tampil. Kami syarat kelulusan kalian. Lebih kurang saya minta maaf. Semoga acara kita ujian ini berjalan lancar. Bagaimana teman-teman kalian sudah banyak juga yang sudah selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.